Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Pertama, seperti biasa kita tulis dulu bagian diketahui dan ditanyakan. Yang diketahui, kita tulis dulu yang ditanyakan dulu ya. Yang ditanyain di sini adalah masa air mula-mula. Kita tulis untuk air itu ada A-nya gitu ya. Lalu untuk S nanti ada E-nya, biar ngebedain. Oke, berarti ini jadi masa air yang ditanyain atau MA. Sekarang kita ke bagian yang diketahui. Oke, ada beberapa hal yang diketahui dari soal. Pertama, kalor jenis dari S adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalor jenis itu adalah C, berarti kita tulis CE ya, karena untuk S. 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Terus ada lagi di sini yang diketahui adalah kalor lebur untuk S 80 kalori per gram. Berarti Le sama dengan 80 kalori per gram. Kemudian ada lagi kalor jenis air. Oke, kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Kita tulis sebagai Ca. 1 kalori per gram derajat Celcius. Setengah kilogram es, oke, di sini berarti ada massa esnya nih. Massa esnya adalah setengah kilogram. Berarti kita tulis sebagai Me. Massa es adalah setengah kilogram atau 0,5 kilogram. Tapi di sini kita perhatiin dulu nih teman-teman. Satuan untuk massa kita gunain gram. Di sini gram, di sini gram. Sedangkan di sini kilogram. Nah, kita ubah aja satuannya samain. Jadi sebenarnya nggak di kesatuan internasionalin juga nggak apa-apa ya. Asalkan satuannya harus sama kayak gitu. Makanya 0,5 bisa kita pindahin dulu nih ke dalam gram, yaitu dikali dengan 1000 ya, jadi 500 gram. Kayak gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini es mula-mula itu tuh suhunya adalah min 20 derajat Celcius. Bersuhu min 20 derajat Celcius, berarti suhu awal es kita tulis Te adalah min 20 derajat Celcius. Dicampur dengan sejumlah air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Oke, air bersuhu 20 derajat Celcius. Itu kita tulis sebagai Ta. Adalah positif ya, 20 derajat Celcius. Sehingga mencapai keadaan akhir berupa air seluruhnya bersuhu 0 derajat Celcius. Oke, berarti ini suhu akhir dari semuanya adalah 0 derajat Celcius. Kita tulis sebagai T aksen aja ya. Adalah 0 derajat Celcius. Oke, yang ditanyain masa air mula-mula. Nah, untuk ngerjain soal ini sebenarnya kita cuma butuh satu rumus atau satu persamaan yang besar gitu ya, yaitu asas Black. Nah, asas Black itu kayak gimana? Asas Black itu adalah kalor yang dilepas gitu ya, total kalor yang dilepas kita tulis sigma bakal sama dengan total kalor yang diterima. Nah, siapa yang akan menerima kalor, siapa yang akan melepas kalor, kita ingat-ingat lagi ke persamaan atau perkataan gitu ya, dari, enggak perkataan juga ya, ini pokoknya ada definisi gitu ya, atau ada pernyataan yang mengatakan kalau misalnya ada dua buah benda nih yang digabungin, benda yang bersuhu lebih tinggi, jadi yang lebih panas, itu bakal melepas kalor, terus benda yang lebih dingin itu bakal menyerap yang namanya kalor. Di sini kan ada dua buah benda nih, ada es sama ada air. Yang lebih panas itu adalah air, karena suhu awal air adalah 20 derajat Celcius, sedangkan suhu es adalah min 20 derajat Celcius. Berarti yang bakal melepas kalor itu adalah air, dan yang bakal menerima kalor itu adalah si esnya. Oke, berarti kalor lepas di sini nih untuk air, kita tulis dulu deh ya. Nah, di sini tuh untuk air, nah ini untuk air. Oke, sedangkan ini untuk esnya. Nah, kalau kita udah tahu siapa yang melepas, siapa yang menerima kalor, kita sekarang ubah nih bentuk-bentuknya. Kan kalor itu atau sebuah benda itu cuma bisa mengalami dua hal ya. Selain dia itu bisa mengalami kenaikan atau penurunan dari suhu, atau yang kedua itu dia bisa berubah wujud. Asalnya dia cair terus jadi es, atau asalnya es jadi cair terus jadi gas, kayak gitu. Nah, untuk air di sini karena keadaan akhirnya itu berupa air, berarti air yang awalnya air itu tuh nggak berubah wujud kan, dia tuh cuma paling berubah suhunya. Karena di sini ada nih keterangan kalau suhu akhirnya itu semuanya berupa air
suhunya 0 derajat Celcius. Berarti air bakal mengalami perubahan suhu. Nah, kalau misalnya mengalami perubahan suhu, berarti rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. Oke, berarti kan massa air dikali kalor jenis air dikalikan dengan delta T atau perubahan suhu dari airnya nanti. Nah, sedangkan es, dia tuh kan wujud awalnya tuh es. Sedangkan wujud yang di akhir itu tuh adalah air yang suhunya 0 derajat Celcius. Di sini ada perubahan dulu nih, perubahan wujud kayak gitu. Makanya es itu yang awalnya suhunya min 20 derajat Celcius itu suhunya harus turun dulu jadi 0 derajat Celcius. Kenapa harus jadi 0 dulu? Karena kalau es itu tuh bisa mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya suhunya 0 derajat Celcius, maka dia gak akan berubah jadi air. Makanya untuk es itu kita turunin dulu suhunya, jadi massa es dikali kalor jenis es dikali delta T. Nah, di proses ini, di kalor ini, itu tuh es udah berubah suhu ya, dari min 20 jadi 0. Tapi belum berubah wujud. Nah, sekarang kita ubah nih wujudnya. Untuk merubah wujud es, rumusnya adalah Me dikalikan dengan Le, atau massa es dikali dengan kalor leburnya. Nah, pada proses ini, si esnya itu dia sudah mencair atau berubah jadi air. Suhunya adalah 0 derajat Celcius. Kayak gitu ya. Kayak ini penjelasannya lumayan panjang nih. Sekarang kita bisa masukin nilai-nilainya. Untuk massa A, kita tulis dulu DMA-CA, delta T atau perubahan suhu air. Tadi berarti tinggal suhu akhirnya kan 0 nih. Tinggal berarti suhu akhirnya 0, suhu awalnya 20. Kita tulis TA-nya dulu dikurangi dengan T aksen. Sama dengan untuk ini jadi ME dikali CE. Ini delta T berarti 0 atau T aksen dikurangi dengan suhu awal S ya. TE. Jadi mau TE dikurangi T aksen atau T aksen dikurangi TE sebenarnya sama-sama aja ya teman-teman, tapi kita ambil nilai yang yang positif kayak gitu. Ditambah ME dikalikan dengan LE. Nah, sekarang kita bisa nih masukin nilai-nilainya. MA adalah yang ditanyain, berarti kita tulis aja sebagai MA. CA adalah 1, kemudian TA adalah 20, TA aksen adalah 0, sama dengan ME-nya adalah 500, kemudian CE adalah 0,5, T aksennya adalah 0, dikurangi TE-nya adalah min 20. Oke, kita kasih kurung aja deh ya. Ditambah dengan ME yaitu 500 dikali LE adalah 80. Oke, kita kerjain satu-satu. MA dikali 1 adalah MA. 20 dikurangi 0 adalah 20. Lalu 500 dikali 0,5 adalah 250. 0 dikurangi dengan min 20 berarti 0 ditambah 20 ya. Hasilnya adalah 20. Ditambah 500 dikali 80. 8 dikali 5 adalah 40. Sisa 0-nya ada 1, 2, 3. Oke, berarti jadi 40.000 ya. Nah, selanjutnya MA kali 20 boleh ditulis jadi 20 MA sama dengan 250 dikali 20. 25 dikali 2 adalah 50. 0 yang tersisa ada 2, berarti 5.000. Oke, ditambah dengan 40.000 yang ini. 1, 2, 3. Oke, jadi 20 MA sama dengan 5.000 ditambah 40.000 adalah 45.000. Kemudian MA berarti tinggal 45.000 dibagi dengan 20. Nah, ini bisa kita coret nih dulu 1 nolnya. Ini coret nolnya 1, ini coret nolnya 1. Jadi MA sama dengan 4.500 dibagi dengan 2, kayak gitu. Nah, jadi MA sama dengan 4.500 dibagi 2, hasilnya adalah 2.250. Ini tuh satuannya dalam gram ya, soalnya tadi kan kita nggak ubah ke dalam kilogram. Nah, kalau udah gini, bisa kita ubah nih ke dalam kilogram. Hasilnya adalah tinggal dibagi 1000, jadi 2,25 kilogram. Kayak gitu. Oke, kita tinggal kasih kurung dulu nih. Oke, kayak gitu ya. Jadi massa air mula-mula adalah 2,25 kilogram. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.